Bab 2451. Perjalanan ke kuil Jiming. Keesokan harinya, keduanya terbangun di tempat tidur setelah pukul 10 pagi. Yan Qi bangun terlebih dahulu untuk mandi, sementara Lin Yi tetap di tempat tidur dan menelepon Qiu Yuluo. "Bagaimana kabarmu? Apa kamu menemukan sesuatu tentang rumah itu?" "Baru menemukan sedikit," kata Qiu Yuluo. "Pemilik rumah itu bernama Zhang Dadong. Itu saja yang bisa saya lihat saat ini. Saya sedang di luar negeri. Saya akan kembali ke Yanjing sore ini dan melanjutkan penyelidikan untuk Anda." "Zhang Dadong," Lin Yi bergumam. "Saya memeriksa registrasi rumah tangga di kota Yuanbao, dan tidak dapat menemukan orang ini. Agak aneh, saya bukan dari kota Yuanbao, tapi saya membeli rumah di sana." "Memang, itulah yang menurutku aneh," kata Qiu Yuluo. "Tempat itu tidak punya nilai investasi, jadi kecil kemungkinan seseorang akan membeli rumah di sana. Kamu fokus saja pada urusanmu sendiri dulu, kita bisa membahasnya nanti kalau ada waktu." "Andai saja aku bisa," Ning Che terus mendesakku untuk menyelidiki ini, "aku benar-benar ingin memukulnya dengan palu." "Haha, jangan ganggu dia, jalani saja dengan kecepatanmu sendiri." "Kalau begitu aku tidak akan mengganggunya," kata Qiu Yuluo. "Kita bicara nanti sore saja." Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi menutup telepon. Jika hari-hari sebelumnya dia berlomba dengan waktu, kini dia tidak terburu-buru. Logam, kayu, air, api, tanah, kelimanya mati. Rencana si pembunuh telah selesai, dan jika tidak ada kejutan, tidak akan terjadi insiden lebih lanjut. Mengulur kasus ini beberapa hari lagi tidak akan menjadi masalah banyak. Sudah selesai menelepon. Yan Qi keluar dari kamar mandi sambil mengenakan masker. "Apakah kita punya rencana hari ini?" Lin Yi mengangkat bahu, "Tidak ada, bagaimana denganmu, perlu pergi ke situsnya?" "Saya datang ke sini terutama untuk menyelesaikan masalah tempat, dan sekarang tidak ada masalah, jadi saya bebas." Yan Qi tersenyum pada Lin Yi. "Kalau kamu ada waktu luang, bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar, sekadar untuk menenangkan pikiran?" "Tentu, kamu mau pergi kemana?" Yan Qi berpikir sejenak, "Ayo kita kunjungi kuil Jiming, lalu kita menuju kuil Konfusius dan sungai Qinhuai di malam hari, kita juga bisa melihat perkembangan kru film." "Saya akan mengikuti rencana Presiden Yan." Yan Qi naik ke tempat tidur, lalu memegang dagu Lin Yi. "Benar, dengarkan adikmu, aku akan menjagamu baik-baik saat kita kembali malam ini." Lin Yi menepuk pantat Yan Qi sambil bercanda dan bertanya, "Apa kamu yakin?" Dengan keluhan genit, Yan Qi turun dari tempat tidur. "Ayo, bangun, sudah hampir tengah hari." Lin Yi mengangguk lalu bangun dari tempat tidur untuk mandi. Setelah keduanya siap, mereka naik taksi ke Jiming Temple. Karena bukan hari libur, jumlah pengunjung Jiming Temple tidak terlalu banyak. Tidak terlalu besar, hanya berarti tidak terlalu padat. Sebagai tempat wisata terkenal secara nasional, kuil Jiming selalu menjadi tempat wajib dikunjungi bagi wisatawan yang datang ke Jinling. Di antara 480 kuil dinasti selatan, banyak menara tergeletak di tengah hujan. Kuil Jiming adalah yang terdepan di antara 480 kuil ini. Hal ini juga menggarisbawahi ketenarannya dari sudut lain. Setelah turun dari taksi, mereka berjalan santai menuju Jiming Temple. Bahkan dari kejauhan, bau dupa masih tercium. Merasa tidak enak badan, Yan Qi memegang lengan Lin Yi, menatapnya dan bertanya, "Kenapa kamu gelisah terus?" "Hanya bersantai," kata Lin Yi. "Sejak Oktober lalu, saya sibuk sekali sampai sekarang, tidak pernah benar-benar punya waktu untuk bersantai. Sekarang kita di sini hari ini, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Apakah kamu ingin mencari tempat di mana aku bisa memijatmu?" "Tidak perlu repot, aku hanya ingin meregangkan tubuhku sebentar." Lin Yi menggandeng tangan Yan Qi, dan mereka pun berjalan menuju kuil Jiming. Di pintu masuk, mereka membeli tiket, yang termasuk dupa. Tak jauh dari situ, ada sebuah tempat pembakar dupa besar dan megah, penuh dengan batang-batang dupa. Mengikuti adat setempat, mereka dengan hikmat mempersembahkan dupa dan kemudian mengikuti orang banyak menuju bagian dalam kuil Jiming. Bunga sakura bermekaran silih berganti di sepanjang jalan, berjalan di antaranya, rasa lelah di badan pun ikut hanyut terbawa harumnya dupa. "Kamu lagi mikirin apa? Kamu belum ngomong sepatah kata pun," tanya Yan Qi sambil tersenyum. "Memikirkan kapan harus pensiun. Kamu masih muda, tapi sudah memikirkan tentang pensiun." "Ini terutama karena aku sibuk setiap hari, bertanya-tanya kapan ini akan berakhir," kata Lin Yi sambil tersenyum. "Dalam beberapa tahun, saya berencana membeli sebidang tanah di pedesaan, membangun villa, membuat kebun sayur kecil, dan kolam ikan, seperti yang kami miliki di desa kebahagiaan sebelumnya." "Aku ingat waktu itu, sepertinya kamu selalu mengeluh tentang desa kebahagiaan."
Waktu telah berubah, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Apakah ini? Yan Qi ragu-ragu sejenak, lalu menatap Lin Yi dengan penuh simpati. Apakah kamu terlalu lelah? Ia pernah merasakan hal ini sebelumnya, di bawah tekanan besar, seseorang bagaikan pegas yang dililit erat, siap putus kapan saja. Dan tekanan yang dirasakannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tekanan yang dirasakan Lin Yi. Kalau saja dia tidak sedang lelah, orang seperti dia tidak akan berkata seperti itu. Jika kamu benar-benar pindah kembali ke pedesaan untuk membeli tanah dan membangun rumah, aku akan pergi bersamamu dan tinggal di sebelah rumahmu, kata Yan Qi. Kita bisa menjalankan urusan kita secara terang-terangan sambil membuat rencana yang tersembunyi. Haha. Lin Yi tertawa terbahak-bahak, kau sudah memikirkannya dengan sangat matang. Jangan pikirkan hal-hal ini hari ini, kata Yan Qi. Kita sudah menghasilkan cukup uang, pilihan ada di tangan kita bisa pensiun kapanpun kita mau. Kau benar. Lin Yi memeluk pinggang ramping Yan Qi, dan melangkah santai masuk lebih dalam. Tak lama kemudian, mereka sampai di aula besar kuil Jiming. Keduanya membeli masing-masing 3 batang dupa, berlutut di depan patung Buddha, dan menyampaikan permohonan yang tulus. Bagi Lin Yi, keinginannya saat ini adalah agar kedua anaknya yang belum lahir menjadi sehat dan kuat. Di luar itu, dia tidak menginginkan apapun lagi. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Setelah mempersembahkan dupa, Yan Qi dengan gembira menarik Lin Yi keluar. Ada apa? Mereka bilang Jiming Temple sangat akurat dalam meramal peruntungan pernikahan, mari kita periksa. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Di tempat-tempat seperti ini, pria umumnya fokus pada tamasya, sementara wanita memperhatikan aspek konsumsi lainnya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan daya beli pria lebih rendah daripada daya beli anjing. Dengan dipandu oleh Yan Qi, mereka pergi ke sebuah gubuk kayu kecil di dekatnya, yang juga memiliki pesona kuno dan ramai dengan aktivitas dupa. Di dalam, banyak orang berbaris, semuanya ada di sana untuk mengetahui peruntungan pernikahan mereka. Guru, berapa biaya untuk 1 kali pembacaan? 180. Biksu tua itu, yang memancarkan aura keabadian, menjawab sambil mengamati Lin Yi dan Yan Qi, mencoba memahami sesuatu tentang mereka. Kalau tidak, dia tidak bisa menipu orang. Lin Yi, tanpa ragu, memindai 180 yuan dengan teleponnya. Namun saat melakukan pembayaran dengan memindai kode, biksu tua itu memperhatikan antarmuka WeChat milik Lin Yi dan tampak geli. Guru, saya ingin ramalan peruntungan saya dibaca, kata Yan Qi. Biksu tua itu mengangguk, membaca ramalan nasib tidak masalah, tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang ingin kukatakan kepada pemuda ini. Bab 2452. Perhitungannya benar-benar akurat. Apa yang kau bicarakan denganku? Lin Yi dan Yan Qi sama-sama agak bingung. Mereka tidak saling kenal, jadi apa yang harus dibicarakan? Ayo, kita minggir dan bicara. Biksu tua itu berdiri dan membawa Lin Yi ke samping. Menurut filosofi hidup Lin Yi, dia secara naluriah berpikir bahwa itu bukanlah hal yang baik. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tadi, waktu kamu lagi bayar pakai kode pindai, aku nggak sengaja lihat riwayat chatmu. Lalu, apa yang ingin kamu katakan? Aku melihat beberapa wanita mengirimimu pesan, jadi teman wanitamu pasti telah ditipu olehmu, kan? Kata biksu tua itu sambil tersenyum. Jika dia tahu kamu mengobrol dengan banyak wanita di waktu yang sama, aku penasaran apa yang akan dia pikirkan. Lin Yi tampak antara tertawa dan menangis, mengira biksu itu memanggilnya untuk sesuatu yang penting tetapi ternyata itu adalah masalah yang sepele. Lanjutkan, apa lagi yang ingin kamu katakan? Aku tahu kamu sedang kesulitan, jadi aku tidak akan mempersulitmu. Dengan 2.000 yuan, aku bisa membantumu menyelesaikan masalah ini dan memastikan dia akan setia padamu. Kesepakatan yang bagus, kan? Tidak, aku tidak punya uang sebanyak itu, kata Lin Yi. Dan 2.000 terlalu banyak. Bagaimana kalau kita hilangkan angka 0? Menurunkan angka 0. Biksu tua itu menatap Lin Yi dengan ekspresi tidak senang, 2.000 sudah sangat masuk akal, dan kau ingin memberiku 200. Apa kau mencoba menawar dengan seorang pengemis? Tidak, maksudku 2 yuan, untuk menghapus semua angka 0. 2 yuan. Jika tadi ekspresinya tidak senang, sekarang berubah menjadi marah. Kau sedang mengolok-olokku, ya, kata biksu tua itu. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena mengatakan kebenaran yang pahit. Setelah mengucapkan kata-kata itu, biksu tua itu kembali ke tempat duduknya, tetapi ekspresinya melunak. Apa yang kalian bicarakan? Melihat Lin Yi kembali, Yan Qi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak. Gadis muda, mengapa tidak menggoyangkan tongkat ramalan? Yan Qi mengambil wadah tongkat ramalan,
menggoyangkan salah satu tongkat dengan lembut, lalu menyerahkannya kepada biksu tua itu. Yang terakhir mengambil tongkat itu dan mengamatinya dengan saksama selama beberapa saat. Melihat tindakan sok-sokan pihak lain, Lin Yi hampir tertawa terbahak-bahak. Gadis muda, jika kamu ingin menikah, tongkat ini sepertinya tidak bagus. Bagaimana bisa tidak bagus? Pria di sampingmu bukanlah pasangan yang cocok. Tidak cocok. Dilihat dari wajahnya dan dipadukan dengan tongkat ramalan ini, jelas dia orang yang genit dengan banyak wanita di sekitarnya. Kalau kau terus bersamanya, kemungkinan besar kau akan menyesal seumur hidup. Lebih baik berpisah lebih cepat daripada nanti. Sudut mulut biksu tua itu menunjukkan seringai dingin, dan dia mengutuk dalam hatinya. Karena kamu tidak mau membayar, jangan salahkan aku karena tidak bersikap baik. Lihat itu cukup akurat. Kata Yan Qi sambil menarik lengan Lin Yi. Mari kita hitung, ada Presiden Ji, Sekretaris Liang, lalu Li Chuan dan Wang Ying. Saya yang kelima, itu lumayan. Reputasi kuil Jiming dalam hal perjodohan memang pantas. Biksu tua, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Yi menepuk bahu biksu tua itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu pikir aku di lantai 2, tapi sebenarnya aku di stratosfer. Terima kasih sudah membiarkanku menang. Keduanya bergandengan tangan dan berjalan pergi, meninggalkan hanya biksu tua yang kebingungan. Mungkinkah hanya karena tampan saja seseorang bisa melakukan apapun yang diinginkannya? Ini adalah dosa. Setelah berkeliling di Jiming Temple sebentar, waktu sudah lewat pukul 3 sore ketika mereka keluar. Bagaimana kalau kita pergi ke kuil Konfusius sekarang? Tanya Lin Yi. Yan Qi mengangguk, ayo pergi, kita juga bisa melihat lokasi syuting. Nanti malam, kita bisa tur malam di Sungai Qinhuai. Tentu, terserah padamu. Mereka berdua naik taksi ke lokasi syuting di dekat kuil Konfusius. Bagaimana situasinya? Tidak ada yang membuat masalah, kan? Yan Qi bertanya kepada direktur sambil memanggilnya. Tidak, semuanya baik-baik saja. Saat berbicara, sang sutradara melirik Lin Yi tanpa sadar. Selain itu, cukup banyak orang dari otoritas terkait yang datang, menanyakan apakah kami membutuhkan bantuan. Mereka sangat antusias. Asalkan semuanya baik-baik saja. Lanjutkan saja tugasmu, hubungi aku kalau ada masalah. Tentu. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana, Lin Yi dan Yan Qi pergi. Saat berada di kuil Konfusius, selain bertamasya, mencicipi makanan lokal juga merupakan hal yang wajib. Mereka berdua menyantap sup darah bebek dan bihun serta kue osmanthus, lalu mereka mulai berjalan-jalan. Saat senja tiba, jumlah wisatawan di kuil Konfusius berangsur-angsur meningkat. Bagi banyak orang, kuil Konfusius dan Sungai Qinhuai pada siang hari tidak menawarkan banyak kesenangan, pada malam hari keindahannya benar-benar bersinar. Selain itu, di sini juga banyak berkumpul pedagang yang berjualan berbagai macam barang. Dalam suasana seperti itu, Yan Qi tidak ketinggalan, dan Lin Yi pun berbaur dengan penduduk setempat, membeli banyak barang kecil berciri khas setempat. Barang-barang itu tidak mahal, harganya sekitar 20 hingga 30 yuan masing-masing, siap dibawa kembali ke Zonghai untuk diberikan kepada teman dan keluarga. Lin Yi, lihat, ada perahu lukis di sana. Kelihatannya bagus, kata Yan Qi sambil menunjuk ke sebuah pedagang tak jauh dari situ. Lin Yi mendongak dan melihat bahwa perahu lukisan yang dibicarakan Yan Qi adalah kerajinan tangan sepanjang setengah meter yang terlihat sangat indah, dan yang termurah harganya ratusan yuan. Kamu menginginkannya? Tidak juga, aku hanya ingin melihatnya. Rasanya cukup bagus dan ada sentuhan artistiknya. Kalau begitu, ayo kita lihat. Lagi pula, kita di sini untuk bersenang-senang. Ketika mereka sampai di kios penjual itu, mereka mendapati bahwa kios itu telah menarik banyak pengunjung. 10 yuan untuk percobaan, dan Anda akan mendapatkan hadiah jika berhasil mencapai lebih dari 60 poin. Di sebelah bos, ada mesin merah tingginya sekitar 2 meter. Ia memiliki bola sasaran untuk menguji kekuatan. Jenis permainan penipuan ini adalah sesuatu yang sudah sering disaksikan Lin Yi. Mendapatkan skor lebih dari 60 poin bukanlah hal yang mudah. Selain itu, setiap mesin mempunyai triknya sendiri, dan berapa banyak poin yang bisa diperoleh hampir selalu sesuai dengan harapan bos. Ayo, perahu lukis seharga 999 yuan bisa jadi milikmu hanya dengan 10 yuan. Ada yang mau coba? 10 yuan sangat murah. Pertanyaannya adalah apakah Anda bisa memenuhi persyaratannya. Bosnya bukan orang bodoh, dia tidak akan membiarkan turis mengambil hadiah besar itu dengan mudah. Itu benar, komentar Yan Qi dengan bijaksana. Bos, berapa poin yang harus saya kumpulkan untuk memenangkan perahu lukis? Seorang pria kurus bertanya. Cukup capai skor di atas 90, dan kamu bisa membawa pulang perahu lukis.
Kakak, mau coba? Ayo kita lakukan, cobalah. Pria itu dengan mudah memindai 10 yuan dengan teleponnya. Baiklah, kamu bisa mulai kapanpun kamu siap, bos menunjuk bola target dan memberi instruksi. Pukul dengan keras di sini. Pria kurus itu mempersiapkan diri dan melayangkan pukulan. Beberapa detik kemudian, mesin itu berbunyi. Skor Anda 54 poin, Anda perlu berlatih lebih banyak, terima kasih sudah datang. Kak, kamu tinggal 6 poin lagi untuk memenangkan hadiah. Mau coba lagi, bujuk bos dengan menggoda. Oke, sekali lagi. Aku akan mempersiapkan diri lebih baik kali ini. Pria kurus itu memindai 10 yuan lagi dan mulai melakukan pemanasan di tempat. Yan Qi memperhatikan dengan penuh minat, lalu menoleh ke Lin Yi. Berapa skor yang bisa kamu dapatkan? Aku bisa memecahkannya, tidak masalah. Bab 2453. Datang ke pintu. Apakah itu nyata? Meski itu sebuah pertanyaan, mata Yan Qi dipenuhi kekaguman. Semua hal punya batasnya, dan bagiku, menghancurkannya masih bukan masalah. Menakjubkan, iya. Yan Qi bersemangat, matanya dipenuhi rasa bangga. Apa yang menakjubkan? Keduanya saling melempar senyum penuh arti, lalu mengalihkan perhatian mereka kepada pemilik dan seorang turis. Kakak, sudah siap? Tanya pemiliknya sambil tersenyum, jelas terlihat sedikit tidak sabar. Siap. Turis itu meregangkan pergelangan tangannya, bertujuan meraih hadiah untuk dibawa pulang. Dengan kata-kata itu, turis itu meninju sasaran, dan skor pun segera ditampilkan. Skor Anda 59, perlu latihan lebih lanjut, terima kasih telah berkunjung. Lumayan, sobat kamu hanya kurang sedikit untuk mendapatkan hadiahnya. Ayo, coba lagi. Turis itu ingin mencobanya lagi, hanya kehilangan 1 poin dari hadiahnya, tidak ada alasan untuk tidak mencoba. Cita-cita berlimpah, realitanya pahit. Upaya ketiganya hanya menghasilkan 56 poin, bahkan lebih buruk dari yang pertama. Baiklah, jangan main-main lagi. Turis itu menyerah, dan pemiliknya menghela napas panjang, sambil menangis memperoleh 30 yuan. Biar aku coba. Pada saat ini, seorang pria berotot melangkah maju, percaya diri, dan menyerahkan uang 10 yuan. Tepat ketika semua orang mengira dengan fisiknya, ia dapat dengan mudah mencetak lebih dari 60 poin, ia hanya berhasil mencetak 48 poin. Bahkan lebih parah dari pria kurus sebelumnya. Bos, apa ada yang salah dengan mesin ini? Cuma itu yang kudapatkan, keluh pria berotot itu, merasa malu. Sobat, kamu salah menempatkan titik pukul, tidak bisa menyalahkan orang lain, kata pemiliknya. Tunggu, aku akan menunjukkan caranya. Pemiliknya tidak ragu-ragu dan melayangkan pukulan, yang langsung mencetak skor tertinggi sebanyak 73 poin. Mesinnya tidak ada yang salah, masalahnya ada pada dirimu. Kamu tidak tahu cara mengerahkan tenaga, seharusnya seperti aku. Biar aku coba. Melihat perbedaan skor yang begitu mencolok, Yan Qi berkata dengan heran. Dia cukup bagus, sepertinya dia tidak mengerahkan banyak tenaga, namun dia mendapat skor 73. Lin Yi mengangguk, dia pasti terlatih, kecepatan pukulan dan titik tenaganya cukup profesional, orang biasa jelas tidak bisa menandinginya. Pada titik ini, pria berotot itu siap lagi, melayangkan pukulan berikutnya. Kali ini lebih baik, mendapat skor 59. Sungguh, metode pengajaranmu cukup bagus, biarkan aku bermain sekali lagi. Pria berotot itu menggesek 10 yuan lagi, mengendurkan ototnya, dan memukul lagi. Skor Anda 62, perlu latihan lebih lanjut, terima kasih telah berkunjung. Lihat, kali ini melewati 60, kan? Setelah itu, pemiliknya mengambil dudukan telepon, ini hadiah untuk skor lebih dari 60, ada juga mainan mewah, kamu bisa pilih satu. Aku ambil yang ini. Aku sebenarnya bisa pakai. Melihat hadiah yang disediakan pemiliknya, Lin Yi merenungkan bahwa biayanya pasti kurang dari 10 yuan. Pemiliknya sambil menangis mendapatkan 20 plus yuan lagi. Kenapa kamu tidak mencobanya? Aku mau perahu lukis itu, saran Yan Qi. Lebih baik tidak, sudah cukup sulit bagi orang untuk menjalankan usaha kecil. Meskipun kualitas hadiah lainnya tidak bagus, hadiah utamanya, perahu lukisan, masih sangat bagus. Biayanya setidaknya harus di atas 200. Jika dia pergi bermain, pemiliknya akan bekerja gratis hari ini. Itu benar, Yan Qi mengakui. Saya akan tanya ke pemiliknya di mana kita bisa membeli yang serupa, dan membawa pulang satu, bos. Mendengar suara Yan Qi, pemiliknya berbalik. Wanita cantik, apa yang bisa saya bantu? Aku ingin bertanya di mana kamu membeli hadiah utama itu, perahu lukis. Aku juga ingin membelinya. Beli satu. Ya, menurutku itu terlihat cukup bagus.
Kalau begitu kamu mungkin tidak akan mampu membelinya, punyaku buatan tangan, bukan barang rongsokan yang dijual di luar sana, kata pemiliknya. Kalau kamu benar-benar menginginkannya, kamu bisa mencobanya. Dapatkan skor di atas 90, dan perahu lukis itu milikmu. Suamiku bilang, kamu tidak bisa menghasilkan uang dengan mudah, jadi kita tidak akan bermain. Pemiliknya tampak terkejut dan merasa bahwa pemuda tampan ini agak kurang ajar, lalu dia berkata sambil tertawa. Sama-sama, saya tidak takut rugi, saya hanya khawatir kamu tidak akan bisa memenangkan hadiahnya. Dengan 10 yuan, kamu bisa membawa pulang perahu lukis buatan tangan, sungguh murah. Itu rasanya tidak benar, kamu tidak menghasilkan banyak uang dari kiosmu, dan kami tidak bisa merusak bisnismu. Inilah pekerjaan saya. Kalau saya takut rugi, saya tidak akan di sini. Pemiliknya dengan meyakinkan berkata, bagaimana kalau dicoba? Cuma 10 yuan, itu pun tidak cukup untuk membeli teh susu. Yanqi menatap Lin Yi, pemiliknya sedang memberikan penawaran, apakah kamu ingin mencobanya? Karena dia mengatakannya seperti itu, aku mungkin juga mencobanya. Lin Yi mengangkat teleponnya dan mentransfer 10 yuan. Orang-orang yang lewat di sekitar mereka menonton, siap melihat rasa malu Lin Yi. Dengan keahliannya, mendapatkan nilai di atas 90 mungkin lebih sulit daripada mencapai surga. Lagi pula, dia berbisnis untuk menghasilkan uang, bukan untuk terlibat dalam transaksi yang merugikan. Sobat, bersiaplah dan mulailah kapanpun kamu siap. Saat berbicara, pemiliknya bahkan memperagakan cara yang benar untuk mengerahkan tenaga, tampak sangat tulus. Seolah berkata, menghasilkan uang tidaklah penting, yang penting adalah berteman. Lin Yi tidak ragu-ragu, dan dengan santai melayangkan pukulan. Skor Anda 100 poin, Anda perlu berlatih lebih banyak, terima kasih telah berkunjung. Mendengar perintah suara itu, Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menduga kualitas mesinnya tidak begitu bagus, tidak peduli berapa banyak poin yang Anda peroleh, itu selalu menyarankan untuk lebih banyak berlatih. Namun semua penonton tercengang. Astaga, nilai sempurna. Pemiliknya berdiri terpaku di tempatnya, matanya terbelalak dan mulutnya menganga, agak tidak percaya. Sayang, kamu hebat. Yanqi melompat kegirangan, ekspresinya bangga, dengan senyum berseri-seri. Lin Yi menatapnya dengan senyum, lalu menoleh ke pemiliknya dan berkata, saya mendapat nilai sempurna, tolong serahkan perahu lukis itu. Ini. Tunggu sebentar, mungkin ada masalah dengan mesinnya. Hah, mesinnya bermasalah. Pemiliknya mengangguk tegas dan berkata, mendapatkan skor di atas 90 mungkin saja, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mencapai skor 100. Disitulah letak kesalahanmu. Kenapa kamu bilang mesinnya bermasalah hanya karena nilaiku tinggi? Tunggu sebentar, saya orang yang menepati taruhan saya, tapi saya perlu diyakinkan. Kata pemiliknya. Aku akan menyetel mesinnya, kalau kamu bisa mendapat skor 100 lagi, aku akan memberimu perahu lukis. Baiklah kalau begitu. Lin Yi tidak peduli, baginya, tidak peduli seberapa sering dia mencoba, hasilnya tidak akan berubah. Pemiliknya pergi ke mesin untuk memeriksanya dan mencoba mencari penyebabnya. Pada saat itu, istrinya datang dan bertanya dengan gugup. Apa yang terjadi? Apa dia benar-benar mendapat 100 poin? Biaya pengadaan perahu lukisan saja adalah 270 yuan, jika mereka benar-benar memberikannya kepadanya, mereka akan menyelesaikan bisnis hari ini dengan kerugian. Saya juga tidak tahu apa yang salah, gumam pemiliknya. Saya akan meningkatkan pengaturan berat, dia tidak akan bisa mencetak skor lebih dari 70 bahkan jika itu membunuhnya. Benar, tingkatkan pengaturan beratnya, kita tidak bisa berbisnis dengan kerugian. Bab 2454. Panggilan Qiu Yuluo. Pemiliknya ada di samping mesin, mengutak-atiknya cukup lama, dan Lin Yi tidak terburu-buru. Beberapa menit kemudian, pemiliknya datang dan berkata kepada Lin Yi. Memang ada masalah, tapi saya sudah memperbaikinya. Silakan dicoba. Lin Yi mengangguk, berjalan ke arah sasaran tinju, dan melayangkan pukulan pelan ke arahnya. Skor Anda 54 poin, silakan berlatih lebih banyak, terima kasih sudah berkunjung. Lebih tepatnya begitu. Mencetak 100 poin tadi pasti karena kerusakan mesin. Skor seperti itu wajar saja, kata pemiliknya sambil tersenyum. Menghadapi hasil demikian, masa yang menyaksikan keributan itu pun menganggapnya hal biasa. Meskipun Lin Yi tampan, perawakannya tidak terlalu mengesankan, jadi jelas kekuatannya tidak akan bagus. Mencetak gol seperti ini sudah bisa diduga. Namun, Yanqi tidak dapat menerima nilai sebesar itu, mengetahui kemampuan Lin Yi, tidak mungkin nilainya serendah ini. Lin Yi berdiri di sana dan tersenyum, setelah mengetahui tipuannya.
Ia menduga bahwa pemiliknya telah menyesuaikan pengaturan mesin lebih tinggi selama kalibrasi, dan menggunakan kekuatan yang sama seperti sebelumnya tentu tidak akan menghasilkan skor tinggi. Saya merasa penampilan saya tadi kurang baik, bolehkah saya mencoba sekali lagi? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Tentu saja bisa. Kami buka untuk bisnis, kami tidak bisa menolak pelanggan, jawab pemiliknya. Lin Yi menyapu 10 yuan sambil tersenyum, sementara pemiliknya, bangga dan mencibir dalam hati, berpikir. Tetap saja sama saja, mau dicoba lagi atau tidak. Mustahil bagimu untuk mendapat nilai tinggi. Bang! Lin Yi meningkatkan kekuatannya dan meninju sasaran, dan skor pun segera ditampilkan. Skor Anda 100 poin, silakan berlatih lebih banyak, terima kasih sudah berkunjung. Melihat skornya, tempat itu kembali hening. 100 poin lagi. Pemiliknya benar-benar bingung. Dia sudah menyesuaikan pengaturan lebih tinggi, bagaimana mungkin masih bisa mencapai 100 poin. Sekalipun ada juara tinju di sini, tidak mungkin bisa mendapat nilai setinggi ini, kan? Mungkinkah mesinnya mengalami kerusakan lagi? Seharusnya tidak masalah sekarang, kan? Bisakah kamu memberiku perahu bunga sekarang? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Tunggu, mesinnya rusak lagi. Mustahil kamu bisa dapat 100 poin. Kenapa tidak? Berbohong malah bikin suasana jadi kurang menyenangkan. Sebagai seorang pebisnis, bagaimana mungkin saya berbohong? Sang pemilik berargumen dengan alasan. Saya sudah melakukan ini selama lebih dari setahun, dan saya belum pernah melihat siapapun yang mendapat skor 100 poin. Saya sarankan kamu untuk menepati janjimu daripada membuat alasan, kata Lin Yi. Itu tidak akan berhasil. Kalau kamu bisa mencetak 100 poin berdasarkan kemampuanmu sendiri, aku pasti akan memberimu hadiahnya, tapi kalau ada masalah dengan mesinnya, aku tidak setuju, jawab pemiliknya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin setiap kali aku mencetak 100 poin, kamu bilang ada masalah dengan mesinnya, kan? Tanya Lin Yi. Perkataan Lin Yi mendapat dukungan dari penonton, yang menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Pemiliknya juga menjelaskan bahwa terlepas dari apakah mesinnya bermasalah atau tidak, dia tidak bisa lagi menggunakan alasan itu. Ayo kita lakukan ini. Kita tidak perlu lagi menggunakan mesin itu untuk pengujian, kita akan coba metode lain. Apa ujiannya? Tanya Lin Yi. Pemiliknya menepuk dadanya. Pukul saja aku. Selama kau bisa menjatuhkanku, itu akan membuktikan kekuatanmu untuk merebut perahu bunga. Berani mencoba. Kenapa tidak? Masalahnya, kalau aku sampai melukaimu, itu tidak baik. Kita semua orang biasa, mencari nafkah itu tidak mudah. Benar, tapi masalahnya bukan pada roti kukusnya, tapi pada minumannya. Saya harus mencari cara untuk membuktikan bahwa mesinnya yang salah, kata pemiliknya. Dengan asumsi mesinnya baik-baik saja dan kamu mencetak 100 poin lagi, kekuatanmu pasti cukup besar. Menjatuhkanku seharusnya tidak masalah. Kalau kamu tidak bisa, berarti mesinnya sedang tidak berfungsi. Pendekatanku masuk akal, kan? Lin Yi mengangguk, memang, itu bisa berhasil. Ayo kita coba, tapi sebaiknya kau bersiap. Jangan khawatir, aku masih punya keyakinan itu, kata pemiliknya sambil menggelengkan kepalanya dengan percaya diri. Saya sudah berlatih tinju selama 3 tahun, dan kondisi fisik saya sangat baik. Menjatuhkan saya tidak akan semudah itu. Sial, pantas saja dia begitu percaya diri. Dia benar-benar tidak takut, komentar seseorang. Akan sangat sulit menjatuhkannya dengan satu pukulan karena dia adalah seorang pesaing profesional. Mendengar pembicaraan orang lain, sang bos pun merasa cukup bangga. Meskipun fisiknya tidak besar, kebugaran fisiknya sangat baik. Jangankan satu pukulan saja, 10 pukulan pun tidak akan mampu menggerakkannya sedikit pun. Jika kamu siap, aku akan bergerak. Ayo. Sang bos berdiri tegak, mengambil posisi kuda dengan bentuk yang tepat. Lin Yi tersenyum, lalu dia melayangkan pukulan. Suara dentuman yang teredam. Bosnya merasa dadanya seperti ditabrak mobil. Kekuatan yang sangat besar membuatnya tidak dapat mengendalikan tubuhnya dan terjatuh ke belakang. Teriakan kaget terdengar di sekitar mereka. Pemuda ini terlalu kuat. Dia benar-benar punya kemampuan. Tampan dan bugar, dia sempurna. Saya sangat iri pada istrinya, memiliki suami sekuat itu pasti sangat membahagiakan. Yan Qi melirik gadis-gadis muda yang sedang mengobrol di dekatnya. Memang benar pepatah lama mengatakan, orang yang cukup makan tidak merasakan laparnya orang yang kelaparan, dan orang yang kelaparan tidak melihat kekosongan orang yang cukup makan. Aku sama sekali tidak bisa mengatasinya, oke. Bosnya jatuh ke tanah dengan suara keras, menatap Lin Yi dengan ngeri, seperti sedang tercengang. Seharusnya tidak ada lagi yang bisa dikatakan sekarang, kan? Mengesankan, kau berhasil menangkapku.
Sang bos memegangi dadanya, bangkit dan menyerahkan perahu lukisan kepada Lin Yi. Saya mengaku kalah, ambillah benda itu. Menurutku ini cukup menarik. Aku akan memberimu $100 lagi untuk bermain beberapa kali lagi. Mendengar ini, wajah bosnya menjadi hijau. Anak muda, ini bisnis kecil. Tolong ampuni aku agar aku bisa menafkahi keluargaku. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Aku pergi dulu. Lin Yi memegang perahu lukisan kecil, menyerahkannya kepada Yan Qi. Kita sudah mendapatkan apa yang kita cari, ayo kita keluar dari sini. Yan Qi mengangguk gembira. Kamu hebat, orang lain akan iri setengah mati. Itulah perasaan yang aku cari. Lin Yi terkekeh dan melingkarkan lengannya di pinggang Yan Qi, saat mereka berjalan menuju dermaga. Mereka siap untuk tujuan akhir hari itu, tur malam di Sungai Qinhuai. Keduanya membeli tiket, dan dengan lancar menaiki kapal. Di tangan Yan Qi ada sebuah perahu lukisan kecil, sementara mereka berdua kini duduk di perahu lukisan sungguhan, dalam suasana yang benar-benar puitis. Ini adalah kunjungan pertama Lin Yi ke Jinling, dan pertama kalinya di Sungai Qinhuai. Pemahamannya sebelumnya tentang tempat ini terbatas pada kalimat dari buku teks, kabut menyelimuti air dingin dan bulan melengkung di atas pasir, berlabuh di dekat kedai minuman untuk bermalam di tepi Sungai Qinhuai. Petik 1. Baru setelah tiba di sana, ia menemukan suasana Jinling yang menakjubkan, tak tersentuh sejak zaman dahulu hingga sekarang. Tanah emas 6 dinasti, Sungai Qinhuai sepanjang 10 mil dengan semangat literati yang tak berujung, keindahan yang tiada habisnya, dan anggur berkualitas. Berada di sini bagaikan melakukan perjalanan kembali ke era para cendekiawan dan wanita cantik, seolah-olah diri kita dipenuhi dengan sentuhan kisah seorang penyair dan pesona yang halus. Dering, dering, dering. Saat keduanya asyik menikmati keindahan pemandangan di kedua sisi sungai, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata itu panggilan dari Qiu Yuluo. Saya telah menemukan informasi tentang rumah itu. Bab 2455. Aku tahu siapa pembunuhnya. Tenang saja, jangan terburu-buru. Pemilik rumah itu bernama Zhang Dadong. Dia membeli rumah di desa Yuanbao 5 tahun yang lalu. Berhenti sebentar, Qiu Yuluo melanjutkan. Tapi dia tinggal di desa Changsheng, yang berjarak sekitar 30 km dari desa Jindou. 30 km. Petunjuk ini benar-benar membingungkan Lin Yi, tampaknya sama sekali tidak relevan dengan kasus yang sedang dihadapi. 30 km tidak terlalu dekat. Aneh kenapa dia mau membeli rumah di desa Yuanbao, ini bisa jadi petunjuk. Apakah ada informasi lainnya? Informasi lain tampaknya tidak relevan, kata Qiu Yuluo. Istrinya Liu Yajuan, dan mereka memiliki seorang putra bernama Zhang Hu. Mereka telah bekerja di luar selama bertahun-tahun, semuanya orang baik. Hanya itu, tanya Lin Yi. Hanya itu saja, semuanya sangat bersih, tidak ada yang istimewa, kata Qiu Yuluo. Namun, membeli rumah 30 km jauhnya di kota Yuanbao, dan masih tinggal di desa Changsheng setelahnya, itu memang aneh. Memang, itu adalah sesuatu yang juga tidak bisa kupahami. Apakah Anda perlu saya meminta seseorang untuk menyelidiki kedua orang ini? Tidak untuk saat ini. Aku rasa kita sudah sangat dekat dengan kebenaran, tapi kita sama sekali tidak bisa menakuti mereka, kalau tidak, semua usaha kita mungkin akan sia-sia. Apa selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Pertahankan posisi kita, Lin Yi merenung lalu berkata. Mungkin ada yang kurang dari petunjuk ini. Aku perlu memikirkannya lagi. Kita belum menemukan informasi pasti dengan informasi yang kita miliki saat ini. Baiklah, lanjutkan saja. Kalau butuh bantuan, telepon saja. Setelah membahas kasus tersebut, Lin Yi menutup telepon. Apakah ada keadaan darurat? Tanya Yan Qi, bagaimana kalau kita kembali sekarang? Tidak perlu, ayo kita lanjutkan, ini bukan keadaan darurat. Apakah kamu yakin? Yan Qi menatap Lin Yi dengan skeptis. Kamu tidak perlu menurutiku, kita sudah bersenang-senang hari ini. Itu benar-benar bukan apa-apa. Melihat Lin Yi bersikeras seperti ini, Yan Qi tidak terlalu memikirkannya dan mengalihkan perhatiannya kembali ke pemandangan di sekitar mereka. Tetapi Lin Yi masih memikirkan kasus itu. Mengingat situasi saat ini, bahkan jika dia kembali untuk menyelidiki, dia tidak akan tahu harus mulai dari mana. Jadi kembali akan sia-sia, akan lebih baik tinggal di sini, selesaikan masalah ini, dan menunggu informasi baru sebelum kembali. Namun, wawasan baru ini tidak mudah didapat. Setelah berpikir panjang, Lin Yi merasa mungkin ada sesuatu yang terlewat dari rumah itu dan memutuskan untuk kembali dan melihatnya lagi besok. Jika dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun, maka sudah saatnya untuk mulai menyelidiki Zhang Dadong dan istrinya. Setelah mengatur pendekatannya terhadap kasus tersebut, Lin Yi kemudian kembali fokus menikmati waktu luangnya, menikmati momen relaksasi yang langka ini.
Sekitar 40 menit kemudian, perahu lukisan kembali ke dermaga dan mereka berdua kembali ke pantai. Lapar? Tanya Lin Yi. Bagaimana kalau kita cari makanan? Aku mau bebek packing, kata Yanci. Aku belum kenyang terakhir kali di jembatan singa. Ayo pergi, aku akan mengantarmu. Yanci melihat sekeliling dan berkata, sudah larut, aku akan memesan makan malam untuk kru. Aku tidak pernah menyangka Presiden Yan begitu perhatian, canda Lin Yi. Tentu saja, saya sangat murah hati, jawab Yanci. Yanci menemukan toko teh bubble, memesan lebih dari 100 cangkir teh bubble dan makanan ringan, memberikan alamat, dan mengatur pengiriman. Karena sedang dalam perjalanan, setelah berjalan beberapa menit, mereka berdua pun kembali ke lokasi syuting. Semua orang masih sibuk bekerja. Yanci menghampiri Lin Yi dan memberikan beberapa instruksi, lalu kembali ke sisi Lin Yi. Apakah menurutmu pembuatan film itu cukup menarik? Memang, setelah semua keributan ini, drama kostum kuno difilmkan seperti ini, sangat bagus untuk menipu orang, kata Lin Yi sambil tersenyum kecut. Sekarang terlihat palsu, tapi begitu dirilis, dengan pengeditan pasca produksi, Anda tidak akan bisa mengetahuinya sama sekali, kata Yanci sambil tersenyum. Bagaimana kalau aku atur wanita cantik yang memukau untukmu? Kamu bisa menikmati pengalaman lengkapnya karena kita berada di Sungai Qinhuai, negeri romantis. Tergantung siapa yang diromantisir, Lin Yi tertawa. Jika kamu adalah pelacur di seberang sungai, aku pasti ingin memainkan peran itu. Pelacur menjual seni mereka, bukan tubuh mereka, aku tidak akan dianggap sebagai pelacur. Musik, catur, kaligrafi, dan melukis adalah seni, bertepuk tangan karena cinta juga seni, tidak banyak perbedaannya. Yanci tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya tertekuk, dadanya naik turun karena tawanya. Ayo pergi, aku lapar sekali dan ingin sekali makan bebek panggang. Ayo pergi, aku tahu tempat yang punya makanan enak. Di tengah kalimat, Lin Yi tiba-tiba berhenti berbicara, ekspresinya berubah serius. Ada apa? Yanci bertanya dengan rasa ingin tahu. Tunggu sebentar. Lin Yi berjalan menuju ke arah studio film. Sekitar 2 meter darinya, ada selembar kain goni berwarna kaki dengan butiran-butiran berbagai ukuran di dalamnya, kira-kira seukuran kacang kedelai, dan secara keseluruhan warnanya merah tua. Lin Yi mengambil segenggam, mengamatinya di tangannya, dan alisnya berkerut. Ada apa? Yanci berjalan mendekat, bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Yi tidak menjawab, dia mengamatinya cukup lama, pikirannya terfokus pada alat peraga itu. Di mana kepala properti untuk kru? Direktur Li, bisakah kau memanggil seseorang dari kru? Yanci memberi isyarat. Hei, Zhang kecil, mampirlah sebentar. Para awak kapal tahu bahwa lelaki yang berdiri di samping bos itu bukanlah orang yang bisa diajak main-main, dan mereka tidak berani menunda. Pria bernama Zhang kecil bergegas mendekat. Ada apa? Saya ingin bertanya, apa isi tas ini? Ini adalah benih kubis, saya membelinya untuk digunakan sebagai alat peraga. Biji kubis. Lin Yi bergumam, lalu memeriksa tubuhnya sendiri dan mengeluarkan sebuah tas kecil bening berisi barang-barang berukuran serupa di dalamnya, warnanya pun hampir sama. Bisakah kamu membantuku memeriksa apakah benda di tanganku adalah benih kubis? Zhang kecil menyalakan senter telepon genggamnya dan menyinari mereka. Kelihatannya mirip, tapi kalau belum ada konfirmasi, saya tidak bisa yakin. Sayang sekali kalau sampai salah. Jangan khawatir, kata-katamu sudah cukup. Saat dia memeriksa benih kubis di tangannya, alis Lin Yi semakin berkerut. Orang-orang di sekitar tidak berani berbicara, memperhatikan Lin Yi dalam diam. Beberapa menit kemudian, alis Lin Yi mengendur, dan dia memperlihatkan senyum pasrah. Yanci tahu itu adalah senyum mengejek diri sendiri dari Lin Yi. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya punya kasus yang belum terpecahkan. Aku tahu, Yanci merapikan rambutnya dan berkata. Bukankah itu alasanmu datang ke Jinling kali ini? Kamu juga bilang kasusnya sulit. Lin Yi mengejek dirinya sendiri, sebenarnya, tidak sulit. Aku melewatkan petunjuk penting. Tidak sulit, jadi. Lin Yi mengangguk, aku sudah menebak siapa pembunuhnya. Bab 2456. Setelah awan terbelah, bulan bersinar terang. Temukan siapa pembunuhnya. Lin Yi mengangguk, sekarang aku merasa cukup yakin, aku harus kembali ke Songhai untuk memastikan kecurigaanku. Yanci melirik arlojinya, sepertinya tidak ada penerbangan saat ini, dan hari sudah gelap dan sulit untuk melakukan apapun sekarang, ayo kita berangkat besok. Lin Yi mengangguk lagi. Masalahnya tidak mendesak, dan pada jam segini, rekan-rekan di kantor cabang sudah pulang kerja, jadi kembali saja tidak ada gunanya. Lebih baik menginap dan pulang besok. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qiu Yuluo.
Kamu baru saja menyebutkan bahwa Zhang Dadong memiliki seorang putra bernama Zhang Hu, kan? Ya, ada apa? Perlu saya periksa. Cari tahu saja detailnya dan kirimkan kepadaku. Oke. Setelah menyelesaikan urusan yang tersisa, Lin Yi dengan malas meregangkan badan. Meskipun belum ada keputusan akhir, ia merasa kasus ini akan segera berakhir. Kemudian, keduanya pergi makan bebek panggang lokal yang terkenal dan baru kembali ke hotel setelah pukul 11, dilanjutkan dengan sesi bercinta yang penuh gairah sebelum keduanya tertidur dengan puas. Keesokan paginya sekitar pukul 8, Lin Yi bangun pagi-pagi, bersiap untuk kembali ke Zonghai. Aku akan mengantarmu ke stasiun, kata Yan Qi sambil berdiri dengan rambut acak-acakan. Tidak perlu, tidurlah lagi. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, kamu tidak bisa menggangguku. Kenapa aku harus mengganggumu? Tidurlah lagi. Aku akan tidur setelah kamu pergi. Yan Qi bangkit dari tempat tidur dan membantu Lin Yi menemukan pakaiannya sampai dia siap. Hubungi aku saat kau sudah sampai di Zonghai, kata Yan Qi sambil melingkarkan lengannya di leher Lin Yi. Lin Yi mencium keningnya dan menepuk pantatnya. Lin Yi meninggalkan ruangan dan naik taksi ke bandara. Dalam perjalanan ke bandara, Lin Yi menerima pesan dari Qiu Yuluo. Itu adalah informasi dasar putra Zhang Dadong, Zhang Hu. Lin Yi mengamatinya sebentar, senyum muncul di bibirnya. Informasinya sesuai dengan apa yang ia bayangkan, dan semakin menguatkan kecurigaannya. Lega, Lin Yi merasa jauh lebih tenang, dan berkata dalam hati. Akhirnya, awan telah menghilang dan bulan pun terlihat jelas. Lebih dari 2 jam kemudian, Lin Yi terbang kembali ke Zonghai. Namun alih-alih pulang terlebih dahulu, ia langsung menuju ke kantor cabang Xinsan. Melihat kembalinya Lin Yi, semua orang di kantor agak terkejut. Kenapa kamu kembali begitu tiba-tiba? Apakah masalah di sana sudah selesai? Tanya Zhang Hui. Lin Yi mengangguk, kurasa aku tahu siapa pembunuhnya, tapi aku butuh bukti. Kau tahu siapa pembunuhnya? Mendengar ini, semua orang di kantor menjadi bersemangat. Kasus ini telah menyiksa mereka terlalu lama, dan sekarang dengan berita tentang pembunuhnya, semua orang ingin tahu hasilnya. Beritahu kami pendapatmu, siapa dia? Saya tidak bisa mengatakannya sekarang, ini semua masih spekulasi pada tahap ini, saya butuh konfirmasi. Lin Yi menatap Zhang Hui dan berkata, Saudara Hui, jika kamu percaya padaku, biarkan aku yang menangani masalah ini sepenuhnya, jangan tanya apapun, aku berjanji akan membawa kembali pembunuhnya. Melihat ekspresi serius Lin Yi, Zhang Hui tahu lebih baik daripada mengatakan apapun lagi. Tidak masalah, aku serahkan semuanya padamu, jangan lupa kabari kami jika ada kabar baik. Oke. Setelah memberi salam, Lin Yi berbalik dan pergi ke bagian pemeriksaan, di sana ia menemui penanggung jawab, Zhang Min. Saudari Zhang, apakah Anda sibuk? Saya ingin bertanya sesuatu. Yang lain mungkin tidak punya waktu saat datang, tapi saat kamu datang, meskipun aku sangat sibuk, aku harus bisa mengakomodasimu, canda Zhang Min. Lin Yi tertawa, Saudari Zhang, apakah kamu ingat, beberapa waktu lalu, di mobil korban, kami menemukan sebuah benih dan kamu bilang itu mungkin benih kubis, kan? Ingat, kami sudah melakukan analisis, dan ternyata itu memang benih kubis, varietas yang sangat umum di pasaran, disebut bok choy. Saya punya sesuatu lagi di sini, bisakah Anda memeriksa apakah keduanya sama? Lin Yi mengeluarkan tas kecil transparan dan menyerahkannya kepada Zhang Min. Sepertinya seharusnya mirip. Bisakah Anda melakukan percobaan untuk mengujinya? Saya butuh hasil yang meyakinkan. Tidak masalah, Zhang Min merapikan rambutnya, hasilnya akan terlihat dalam waktu sekitar 1,5 jam, jangan cemas. Kali ini aku harus merepotkan Suster Zhang. Masalah. Ini yang kulakukan, kata Zhang Min. Ada lagi yang perlu kulakukan. Tidak, hanya satu hal ini. Baiklah, mari kita tunggu hasilnya. Setelah menyelesaikan urusannya, Lin Yi berbalik dan meninggalkan kantor cabang, mengenakan masker dan kacamata hitam, berkendara ke pasar pertanian Zonglong, dan berjalan-jalan. Lin Yi pergi ke stasiun grosir benih yang relatif besar dan mengambil segenggam benih kubis. Bos, ini benih kubis varietas apa? Snow Green, semua orang di sini menanam varietas ini, kamu mau beli? Tanya bosnya sambil menyodorkan rokok di mulutnya. Saya hanya bertanya-tanya sekarang, saya akan kembali lagi nanti untuk membeli, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Tidak perlu mencari-cari lagi, toko kami menjual yang termurah di seluruh pasar pertanian, Anda pasti akan kembali lagi ke sini bahkan setelah berkeliling, jadi pesan sekarang juga. Aku akan melihat-lihat lagi. Lin Yi tersenyum dan pergi, lalu pergi ke toko lain. Di beberapa stasiun grosir benih lainnya, ia juga menemukan varietas benih kubis yang disebut Snow Green. Varietas benih ini tidak asing lagi di seluruh pasar pertanian.
Memikirkan hal ini, Lin Yi meninggalkan pasar pertanian dan dengan santai pergi ke daerah pemukiman di seberangnya. Namun Lin Yi tidak benar-benar melakukan apapun, hanya melihat-lihat sekitar 15 menit sebelum melaju menuju desa Xiangyang. Dalam perjalanan ke sana, telepon Lin Yi berdering, itu adalah panggilan dari Zhang Min. Lin Yi, hasil tesnya sudah keluar, itu benih kubis, sama seperti benih yang kalian temukan di mobil tadi, namanya Snow Green. Saya mengerti, terima kasih Suster Zhang. Jangan sebutkan itu, hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Oke. Setelah membicarakan bisnis, Lin Yi menutup telepon dan kemudian menghela napas lega. Meskipun ada satu langkah terakhir yang harus dipastikan, dia merasa bahwa kebenarannya sebagaimana dugaannya, dan tidak akan ada hasil lain yang muncul. 20 menit kemudian, Lin Yi berkendara ke desa Xiangyang. Kematian Fang Daye dan Ma Haiqiang tampaknya tidak terlalu berdampak pada penduduk desa, ladang-ladang dipenuhi penduduk desa, dan tawa serta umpatan mereka bahkan bisa terdengar. Dua pembunuhan yang menggemparkan itu tidak meninggalkan banyak kenangan dalam benaknya. Lin Yi tidak keluar dari mobil tetapi duduk diam di dalam, memperhatikan hutan dan ladang di bawah, segalanya tiba-tiba menjadi jelas. Aku sudah lama mencarimu, akhirnya menemukanmu, ternyata tidak mudah, ujarnya lantang. Setelah mendesah, Lin Yi menelepon Zhang Hui. Saudara Hui, kirim beberapa orang untuk membawa Fang Xiping pergi. Bab 2457. Kebaikan dan kejahatan sifat manusia. Dalam panggilan telepon, Lin Yi dan Zhang Hui berkomunikasi selama lebih dari setengah jam, dengan cermat membahas setiap detail operasi. Itu termasuk waktu penangkapan, berapa banyak orang yang dibawa, dan siapa yang akan memimpin penangkapan, semuanya diatur dengan hati-hati. Semua rincian telah diurus. Setelah menutup telepon, Lin Yi tidak keluar dari mobil dan hanya diam menonton. Sekitar beberapa menit kemudian, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ning Che. Apakah kamu sibuk? Aku di penginapan, tidak sibuk, jawab Ning Che. Apakah kamu datang ke Yanjing? Tidak akan ke Yanjing, aku butuh bantuanmu. Apa yang kamu butuhkan, katakan saja padaku. Kamu dan kakak Cheng datanglah ke Jinling, aku akan mengirimkan alamatnya nanti, datanglah besok siang. Saya akan bertanya tentang jadwalnya. Jika tidak nyaman, bantu aku mendapatkan cuti, dan panggil Zhang Chaoyue. Baiklah, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan? Setelah kamu tiba di Jinling. Setelah itu, Lin Yi menghabiskan waktu sekitar 20 menit lagi untuk memaparkan rencananya. Ning Che agak bingung, tetapi dia yakin jika Lin Yi mengatur segalanya seperti ini, pasti ada alasannya. Jangan bertanya tentang hal lain, ikuti saja rencananya. Setelah mendiskusikan semua detail, Lin Yi meregangkan tubuh di dalam mobil, lalu mengeluarkan ponselnya, memesan tiket pesawat ke Jinling, dan berbalik untuk berangkat ke bandara. Setelah semuanya terorganisir, tidak banyak yang membebani pundak Lin Yi. Awalnya dia ingin mengunjungi Ji Qingyan di rumah, tetapi demi keamanan, dia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Peristiwa yang melibatkan Li Hongzhu telah membuatnya menderita sekali. Kali ini, tidak ada kesalahan yang bisa ditoleransi. Dalam 5 hari berikutnya, semuanya tenang. Hidup itu bagaikan kolam yang tenang, tak terganggu, tanpa riak sedikit pun. Satu-satunya kejadian yang perlu dicatat adalah bahwa Fang Xiping terluka parah, dan sejumlah media besar berlomba-lomba melaporkannya, sehingga kasus ini menjadi publik. Akan tetapi, kejadian seperti itu tidak bertahan lama dalam ingatan orang-orang. Pembunuhan terjadi setiap hari, terus-menerus merenggut nyawa. Hal semacam ini terlalu sering terjadi, dan orang-orang menjadi mati rasa secara emosional. Selama 5 hari ini, Lin Yi bersembunyi di sebuah hotel di Lighthouse Town. Dia ditemani oleh Ning Che dan Tao Cheng. Namun, Tao Cheng berada di ruangan lain, dan mengenai apa yang akan dilakukan Lin Yi dan Ning Che. Hal semacam itu tidak terucapkan, tidak dipahami kata-kata. Sepertinya ini hari kelima, kan? Pada pukul 6 sore, saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, mereka bertiga berkumpul untuk makan malam. Tepatnya, ini seharusnya hari keempat. Benar, kami mengambil tindakan pada hari kedua, kata Ning Che. Tapi itu tidak penting, jika terjadi kesalahan, semua persiapan kita akan sia-sia. Tidak akan, aku tahu siapa pembunuhnya, aku hanya ingin menggunakan metode ini untuk memverifikasi tebakanku lagi, kata Lin Yi. Kalau dia tidak muncul, saya sendiri yang akan menangkapnya. Prosesnya mungkin rumit, tapi hasilnya tetap sama. Kau lebih memahami si pembunuh daripada kami, mengingat pola pikirnya yang menyimpang, metode penalaran normal tidak dapat diterapkan. Dalam kodrat manusia, ada aspek baik dan jahat. Jika kejahatan dalam kodrat manusia tidak didukung oleh kebaikan, ia tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini, kata Lin Yi.
Kebalikannya juga berlaku, jika kebaikan dalam kodrat manusia tidak memiliki inti kejahatan, ia pun tidak akan bertahan. Namun, proporsi kebaikan dan kejahatan tidak sama untuk setiap orang. Ning Che menatap Lin Yi, jadi, kamu bertaruh pada sisi baik dari sifat manusia, kan? Lin Yi mengangguk, ini adalah buktinya sebagai manusia, aku yakin dia pasti akan datang. Tetapi bisakah sedikit kebaikan dalam sifat manusianya benar-benar membuatnya datang sendiri? Yang mendorongnya datang bukan hanya sedikit kebaikan dalam sifat manusianya, tapi kebaikan dalam kepribadiannya yang lain, Lin Yi mendesah. Sebelumnya, pembunuhnya membuatku sangat pusing, aku tidak bisa memahami siapa dia sebenarnya. Dalam kodrat manusianya, ada kesederhanaan dan kebaikan, tetapi juga kejahatan berdarah dingin. Aku sama sekali tak mampu membayangkan dua kodrat ini bersemayam dalam satu tubuh, sampai beberapa hari yang lalu, ketika aku memanggilmu dan barulah aku mengerti. Ini adalah dua jiwa yang bersemayam dalam satu tubuh, itulah sebabnya ia dapat menunjukkan kebaikan dan kejahatan kodrat manusia sepenuhnya. Berhenti sejenak, Lin Yi melanjutkan. Dia akan datang mencariku, kebaikan dalam sifat manusianya tidak akan membiarkannya menghindar, tetapi setelah dia menemukanku, kejahatan dalam sifat manusianya akan dilepaskan, dan itu akan menjadi pertarungan sampai mati denganku. Jadi itu sebabnya saat pertama kali bertemu dengannya, kau tidak menyadari kejahatan dalam sifat manusianya, kan? Lin Yi mengangguk. Saat itu, dia hanyalah orang yang sederhana dan baik, tidak ada yang bisa mendeteksi apapun. Mampu berganti dengan bebas di antara dua jiwa dalam satu tubuh, aku tak bisa membayangkan betapa mengerikannya orang ini. Itulah sebabnya aku berkata, dia adalah musuh yang patut dikagumi, baik dari segi kemampuan maupun kemauan, seru Lin Yi. Patah. Ning Che menyalakan sebatang rokok dengan santai, menghadapi orang seperti itu, apakah kamu merasa bimbang? Memang, lawan seperti itu datang sekali seumur hidup. Aku akan percaya padamu tanpa syarat, tapi bagaimana setelah itu, tanya Ning Che, bisakah kau benar-benar membunuhnya? Pria seperti dia tidak butuh belas kasihan siapapun. Memberikan segalanya adalah rasa hormat terbesar baginya. Kalian berdua bicara apa? Kalian membuatku bingung, kata kakak Cheng. Kamu harus membaca lebih banyak buku, canda Ning Che sambil tersenyum. Setelah makan malam, mereka bertiga duduk di kamar sambil memainkan permainan lawan tuan tanah, tak seorang pun dari mereka keluar. Baru setelah pukul 8 malam, kakak Cheng kembali ke kamarnya. Lin Yi dan Ning Che duduk bersama, mengobrol, mengenang kejadian-kejadian menyenangkan dari masa kecil mereka. Meski tidak banyak konten substansial, keduanya sangat menikmatinya hingga lewat tengah malam, saat mereka akhirnya berbaring untuk beristirahat. Klik. Di tengah kegelapan malam, terdengar suara aneh dari pintu kamar. Lin Yi dan Ning Che membuka mata mereka pada saat yang sama, tetapi keduanya tidak bergerak. Berbaring diam di sana, dia tahu betul, pembunuhnya telah tiba. Setelah bunyi kunci pintu, hampir tidak ada lagi bunyi putaran engsel pintu. Lalu, sesosok gelap berjalan masuk dari luar. Dia berdiri di sana, seperti kehampaan hitam. Pada saat ini, Lin Yi dan Ning Che seperti mangsa di matanya. Mengetuk. Tiba-tiba lampu ruangan menyala. Ruangannya terang benderang. Lin Yi dan Ning Che juga duduk dari tempat tidur. Pembunuhnya mengenakan sweater hitam bertudung dan celana jin biru, wajahnya ditutupi topeng dan kacamata hitam. Meskipun jarak mereka kurang dari 3 meter, wajahnya masih sulit dikenali. Namun si pembunuh panik. Karena Lin Yi dan Ning Che keduanya berpakaian. Dia telah masuk perangkap. Tepat saat dia hendak pergi, dia mendapati orang lain datang dari luar. Kakak Cheng mengikuti dan mendobrak pintu, menutup semua rute pelariannya. Kamu benar-benar datang, kamu tidak mengecewakanku. Bab 2458. Pembebasan jiwa. Wajah Lin Yi tetap tenang, tanpa implikasi merendahkan, dan nadanya dipenuhi dengan kekaguman. Namun si pembunuh tetap diam, menatap Lin Yi dalam diam. Saya pikir semua tindakan provokatif ini pasti karena saya, kata Lin Yi acuh tak acuh. Kamu pikir aku lebih baik dari polisi lainnya, jadi kamu menantangku. Keheningan panjang pun terjadi. Diammu berarti kau setuju, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tapi jangan menyesalinya. Aku sudah tahu itu kamu, aku hanya ingin kamu datang sendiri. Kalaupun kamu tidak kembali, aku pasti sudah menangkapmu setelahnya. Kali ini si pembunuh tidak menanggapi dengan diam. Aku tak menyangka kau telah menyusun permainan catur ini dengan begitu megah dan sempurna. Aku bukan tandinganmu, katanya. Bukan karena kamu salah perhitungan, tapi karena kebaikan hatimulah yang membuatmu gagal. Lin Yi berkata dengan ringan. 4 hari telah berlalu sejak kejadian itu, kurasa kau sudah tahu beritanya, tapi kau ragu untuk bertindak, mungkin sedang memeriksa informasi kami. Tatapan si pembunuh kemudian tertuju pada Ning Che.
Kau mengatur identitas mereka dengan sempurna, tidak hanya menangkap Fang Ziping secara palsu agar aku lengah, tetapi bahkan para pejabat Jinling pun ikut bermain. Aku benar-benar yakin dengan kekalahanku. Pada titik ini, berbicara tentang kemenangan atau kekalahan terasa vulgar. Lin Yi berkata sambil tersenyum, menggunakan kekerasan terhadap ayahmu adalah suatu keharusan. Aku minta maaf padamu. Terima kasih. Setelah sekian lama mengasah kecerdasan dan keberanian, mengucapkan terima kasih rasanya kurang tepat. Lin Yi turun dari tempat tidur dan meregangkan tubuhnya. Kau selalu pamer padaku. Aku juga sangat mengagumi kemampuanmu. Hari ini aku akan memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Ayo kita bertanding. Kalau kau menang, aku akan melepaskanmu dan mencabut semua tuntutan terhadapmu, agar kau bisa kembali ke sinar matahari dan menjadi orang normal. Kalau kau kalah, menyerahlah tanpa perlawanan lebih lanjut. Kalau aku kalah, memang tidak perlu berjuang lagi. Sepertinya kamu setuju. Ning Che, yang berdiri di samping, memperhatikan ekspresi Lin Yi yang sangat serius. Jarang sekali melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Saat kau membalikkan mobilku, aku menyadari kau adalah lawan selevelku. Aku sudah menantikan hari ini. Lin Yi adalah orang pertama yang berpose, menunjuk dengan jarinya ke arah si pembunuh. Begitu kata-kata itu terucap, si pembunuh langsung menyerbu ke depan. Sambil menginjak kaki tempat tidur, dia melompat ke udara dan melancarkan serangan lutut ke arah wajah Lin Yi. Pembunuhnya sangat cepat, menggunakan satu lengan untuk menangkis serangan dengan gigih. Setelah gagal melakukan serangan pertamanya, si pembunuh melancarkan serangan balik lainnya. Pukulannya menghujani, dan bahkan Lin Yi hanya bisa bertahan secara pasif di ruang terbatas itu. Ning Che dan Tao Cheng tercengang dengan apa yang mereka lihat. Baru saja, ketika Lin Yi mengatakan dia memperlakukan si pembunuh sebagai lawan yang selevel, mereka bersikap skeptis. Sekarang tampaknya mereka telah meremehkan situasi. Mampu menandingi Lin Yi sejauh ini tentu saja merupakan kaliber seorang kapten Brigade Pengawal Pusat. Tetapi tidak pernah ada sosok seperti itu dalam sejarah Brigade Garda Pusat. Serangan si pembunuh tidak meninggalkan celah dan tidak memberi Lin Yi kesempatan. Setiap gerakan merupakan pukulan mematikan, tidak memberi ruang untuk belas kasihan. Namun, serangan tersebut berhenti tiba-tiba setelah 5 menit. Pembunuh itu mundur beberapa langkah dan berdiri berhadapan dengan Lin Yi. Kenapa berhenti sekarang? Ini bukan gayamu. Saya kalah. Kalah. Lin Yi tersenyum, hasilnya belum diputuskan. Jika kau bisa menangkis semua seranganku tanpa merasa dirugikan, itu sudah menunjukkan banyak hal, kata penjahat itu. Kamu sangat terampil, baik dalam strategi maupun kekuatan, aku tidak sebanding denganmu. Kamu juga sangat terampil, bahkan mampu bertarung menggunakan metode berbasis dantian, dan mencapai level kapten, yang mengejutkanku. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Itu gaya bertarungmu, bukan rutinitas bela diri tradisional, sesuatu yang membutuhkan bakat. Lin Yi berkata dengan emosional. Mungkin di antara puluhan ribu orang, hanya satu yang sepertimu yang muncul. Kau beruntung memiliki bakat seperti itu, dan kau juga kuat. Dengan mengembangkan dirimu, kau telah mencapai level ini, dalam beberapa kasus, kami tidak sebanding denganmu. Membicarakannya sekarang, sudah tidak ada artinya. Ya, memang tidak ada gunanya. Lin Yi menghela napas, kalau begitu, kita tidak perlu terus bersembunyi. Mari kita saling jujur. Ngomong-ngomong soal itu, Lin Yi mengeluarkan surat kepercayaannya. Identitas saya yang sebenarnya bukanlah seorang polisi dari kantor cabang Sinsan, melainkan seorang pemimpin sebuah badan rahasia di Tiongkok, begitu pula mereka. Ning Che menatap penjahat itu, dalam keadaan normal, hanya jika operasi pemenggalan rahasia diperlukan, beberapa dari kami akan dikirim ke sini. Kau seharusnya puas, kalah darinya bukanlah hal yang tidak adil. Memang, itu sepadan. Penjahat itu mula-mula melepas hoodinya, lalu melepas topeng dan kacamata hitamnya. Dia memperlihatkan wajah yang gelap dan jujur, dengan senyum sederhana. Melihat wajah penjahat itu, Lin Yi pun tersenyum. Orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah Zhang Long, orang yang awalnya berkonflik dengan Ma Haiqiang. Orang pertama yang kutemui saat aku datang ke desa Xiangyang adalah kamu, dan kamu juga orang terakhir yang kutemui, ini pasti takdir. Ya, kata Zhang Long sambil tersenyum. Jadi, apakah penyamaran itu masih perlu dilanjutkan? Zhang Long tertegun pada awalnya, lalu tertawa. Di pipinya, ia mengelupas dua bagian, lalu di sisi lubang hidungnya, dan berikutnya kelopak matanya. Ketika semua penyamarannya dilepas, Zhang Long tampak seperti orang yang berbeda, hampir tidak dapat dikenali dari sebelumnya. Kamu benar-benar membuat topeng palsu, kata Tao Cheng tak percaya. Ning Che dan Tao Cheng benar-benar terkejut, tidak menyangka dia memiliki lapisan penyamaran kedua. Tanpa penyamaran kedua,
bahkan dia mungkin tidak dapat membedakan kebaikan dari kejahatan dalam dirinya. Zhang Long terkekeh mengejek diri sendiri, tampaknya setuju dengan kata-kata Lin Yi. Ning Che memandang Zhang Long, yang kemampuan penyamarannya setara dengannya. Petugas Lin, kata Zhang Long sambil tersenyum. Meskipun aku tahu identitasmu, aku masih lebih suka memanggilmu seperti itu. Karena dengan begitu aku bisa merasa sedikit lebih unggul. Aku bisa mengalahkan polisi, tapi aku tidak bisa mengalahkanmu. Zhang Long berkata. Sejak kecil sampai sekarang, aku tidak mengagumi siapapun, kamu adalah orang pertama yang benar-benar aku hormati. Terserah kau mau memanggilku apa. Lin Yi terkekeh. Aku tidak ingin memperlakukanmu seperti penjahat. Ayo ngobrol di bawah langit malam. Tentu saja, tapi bisakah kamu memberiku sebatang rokok? Tidak masalah. Ning Che dengan cermat menyerahkan rokoknya sendiri. Lin Yi memberikan satu kepada Zhang Long, dan dirinya sendiri secara tidak biasa menyalakan satu juga. Zhang Long menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya berat-berat. Pada saat ini, jiwanya menemukan kebebasan. Bab 2459. Masa lalu yang berdebu. Begitulah, waktu berlalu detik demi detik. Seperti gemericik air mata air di sungai. Tak seorang pun berbicara, mereka hanya duduk diam. Petugas Lin, kenapa kau tidak menangkapku saja, kata Zhang Long. Seseorang sepertiku tidak pantas hidup. Itu pernyataan yang serius. Kurasa kau menanganinya dengan baik. Lin Yi mematikan abu rokoknya. Ketika saya memilah semua koneksi beberapa hari yang lalu, saya melibatkan diri dalam masalah ini dan sampai pada kesimpulan bahwa Anda bukan orang jahat. Tidak buruk. Jika aku tidak hanya akan membunuh mereka, aku juga tidak akan membiarkan seluruh keluarga mereka hidup, kata Lin Yi. Tapi aku tak bisa menahannya, aku bersimpati padamu, karena hukum hanya bisa menghukum dan tak bisa menghapus kebencian, tapi aku mengerti tindakanmu dan sampai batas tertentu, aku mendukungmu. Tetap saja, sampai sekarang, saya belum bisa menemukan letak masalahnya. Kau menyamarkan tempat kejadian, menjual mobil Fang Daye, dan kami menemukan benih kubis di dalamnya, lanjut Lin Yi. Lalu saya pergi ke rumah keluarga lama Anda dan menemukan benih kubis yang sama, padahal keluarga Fang Daye tidak menanam kubis sama sekali. Jadi, kau sudah fokus padaku. Kurang lebih begitu. Kemudian saya pergi ke pasar pertanian dan memastikan bahwa benih yang Anda beli memang varietas yang disebut Snow Green, kata Lin Yi. Dan alibi yang kau ciptakan, kurasa kau memutar film di kamar hotel lalu menyelinap keluar jendela. Setelah membunuh mereka, kau kembali ke hotel, menciptakan alibi yang sempurna. Benar sekali, Zhang Long merokok pelan, tampak kelelahan. Bisakah kamu menceritakan apa yang terjadi saat itu? Lin Yi berkata. Kita perlu mencatatnya di berkas perkara, bahkan jika saya tidak bertanya, orang-orang dari kantor polisi akan melakukannya. Keheningan panjang kembali terjadi, lalu Zhang Long menyalakan sebatang rokok lagi, sambil berkata dengan acuh tak acuh. Saat itu, saat saya berumur 6 tahun, saya pergi ke Provinsi Sichuan bersama ayah saya. Kami membayar 12 yuan di rumah seorang nenek untuk sebuah vas porselen dari zaman Qianlong. Ayah saya bilang vas itu bisa dijual setidaknya seharga 500.000 yuan, dan sekarang nilainya bisa mencapai setidaknya 2 juta yuan. Suatu hari, seseorang datang ke Fang Daye untuk melamar, dan mereka ingin menjamu tamu mereka dengan beberapa barang gunung dari tempat kami. Mereka tidak sengaja melihat vas porselen di rumah kami. Sekitar 3 atau 4 hari kemudian, mereka datang membawa hadiah dan mengajak ayah saya minum. Menjelang akhir acara, mereka mengungkapkan niat mereka untuk membeli vas ayah saya, bahkan menawarkan 2.500 yuan. Saya tahu nilai vas itu, tentu saja, kami tidak akan menjualnya, dan saya tidak ingin membicarakannya dengan mereka, tetapi mereka berlima bersikeras membelinya. Akhirnya, mereka bahkan mencoba merampok kami. Lalu, secara tidak sengaja, mereka membunuh ayahmu. Itu bukan kebetulan, kata Zhang Long. Ayah saya didorong ke tanah, kepalanya terbentur sudut meja, dan lukanya menganga lebar, tergeletak tak bergerak di lantai. Mereka semua ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Fang Daye ingin mengakhiri semuanya, tetapi Ma Heqiang berkata, bahkan jika kita pergi, ayahku akan memanggil polisi, kita tidak bisa melarikan diri. Akhirnya, Li Hongzhu berkata, habisi ayahku, ambil barangnya, dan tidak akan ada yang tahu. Petik 1. Jadi, kematian Li Hongzhu adalah yang paling brutal, kan? Zhang Long mengangguk. Apa yang sedang kamu lakukan saat itu? Aku jadi kesal nanti waktu mereka minum, jadi aku pergi bekerja di halaman. Zhang Long menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan berkata. Sampai saya mendengar pertengkaran di dalam, saya merasa ada yang tidak beres, saya ingin kembali dan melihat, dan saat itulah saya melihat mereka telah membunuh ayah saya. Apakah mereka membiarkanmu pergi?
Bagaimana mungkin mereka, kata Zhang Long sambil tertawa meremehkan diri sendiri. Orang pertama yang keluar adalah Song Lin, dia menangkap saya, lalu datang Ma Haiqian dan Wang Jiasu, memukul kepala saya beberapa kali. Setelah itu, saya pingsan. Bagaimana kamu bisa selamat? Saya terbangun karena tersedak. Tersedak saat bangun. Kurasa mereka mengira aku dipukuli sampai mati, jadi mereka membawaku dan ayahku ke gunung tak berpenghuni untuk membakar kami bersama. Zhang Long berkata. Tapi aku tersedak asap dan terjaga, dan aku tak peduli lagi. Aku lari menembus gelapnya malam, terus berlari, dan terus berlari, sampai aku bertemu orang tua angkatku. Kisah yang telah terpendam selama 30 tahun, pada saat ini, tengah menyingkap tabir misterinya, membeberkan semua rinciannya di hadapan semua orang. Kapan kamu mulai merencanakan balas dendammu? Saat aku berhasil lolos, aku bersumpah untuk membalaskan dendam ayahku. Bisakah kamu membicarakannya? Zhang Long mengangguk, lalu mengambil sebatang rokok dan menyalakannya sendiri. Orang tua angkat saya sangat miskin, dan karena mereka tidak bisa punya anak, mereka sangat baik kepada saya. Namun, situasi di rumah sungguh memprihatinkan. Bertambahnya satu orang berarti bertambahnya pengeluaran, setelah saya tiba, hidup menjadi semakin sulit. Tahun-tahun awal itu sungguh berat. Sambil menghisap rokoknya dalam-dalam, Zhang Long membuang abunya. Pada saat ini, wajahnya menampakkan senyuman, sangat berbeda dengan kesedihan beberapa saat sebelumnya. Balas dendam adalah sesuatu yang membuatnya gembira. Kebetulan sekali, waktu itu kepala desa bilang militer sedang merekrut dan bertanya apakah ada yang berminat, jadi saya mendaftar. Tapi saya baru 15 tahun, terlalu muda, dan saya tidak mengerti apa-apa, mereka tidak menerima saya. Setelah setahun, perekrutan datang lagi, dan saya pergi mendaftar sekali lagi. Kamu berhasil masuk kali ini. Zhang Long mengangguk. Kamu menjadi tentara di usia 16 tahun. Karena aku lebih baik dari mereka semua, seru Zhang Long. Setelah ditolak pertama kali, saya menemukan Wang si tua di ujung barat desa. Dia mantan tentara dan berpengalaman. Saya belajar darinya setiap hari, memintanya mengajar dan berlatih bersama saya, jadi setahun kemudian, mereka yang lebih tua dari saya tidak sebanding dengan saya. Para pemimpin militer melihat bahwa saya adalah calon yang baik dan secara pribadi mengunjungi rumah saya, mengonfirmasi situasi dengan orang tua saya, dan, karena tidak melihat masalah, mereka membawa saya pergi. Lin Yi mendengarkan dengan saksama, dengan bakat Zhang Long, semua hal ini tidak akan sulit baginya. Setelah meninggalkan rumah, saya ditugaskan ke Feng Tian, dipromosikan dengan cepat berkat kinerja yang baik dan keberanian, dan menjadi kepala pasukan khusus dalam beberapa tahun. Hingga 5 tahun yang lalu, saya berinisiatif untuk pensiun. Tidak adakah yang mencoba menahanmu? Mereka melakukannya, para pemimpin mengatakan segala cara untuk membujuk saya, tetapi saya menolak. Apakah sudah waktunya untuk melaksanakan rencana balas dendammu? Ya, Zhang Long menegaskan. Tapi saya tidak tahu apa hasilnya nanti. Kalau saya tidak pensiun dan ketahuan setelahnya, pasti akan melibatkan para pemimpin saya, yang memperlakukan saya dengan baik. Saya tidak bisa membebani mereka. Lanjutkan. Setelah meninggalkan Feng Tian, tujuan pertamaku adalah kembali ke desa Jindou. Aku mulai dengan mencari tahu kabar tentang Fang Daye, dan di sanalah rencana balas dendamku dimulai. Bab 2460. Kamu masih manusia. Dengan kemampuanmu saat itu, membunuh Fang Daye pasti mudah. Tak perlu bersembunyi selama 5 tahun. Memang. Zhang Long juga merasa agak emosional saat berkata. Balas dendam adalah keinginanku, dan meskipun aku tidak takut mati, aku masih memiliki orang tua asuh. Lin Yi tidak berbicara, hanya mendengarkan dengan tenang. Setelah mengetahui keberadaan Fang Daye, saya pulang untuk menemui orang tua asuh saya. Meskipun kondisi kehidupan kami membaik, mereka juga semakin tua, Zhang Long terus mendesah, setelah saya dipindahkan kembali ke desa, semua orang, pria, wanita, tua, dan muda, datang menemui saya. Mereka memuji saya atas keberhasilan saya dan mengatakan bahwa tahun-tahun mereka membesarkan seorang putra akhirnya terbayar lunas, karena saya sekarang dapat kembali merawat mereka di masa tua mereka. Mendengar kata-kata itu, saya merasa gelisah. Jika saya benar-benar tertangkap, siapa yang akan peduli dan membantu mereka sampai akhir? Itulah sebabnya saya menyusun rencana ini. Lin Yi juga menyalakan sebatang rokok, menyamar sebagai identitas lain, kan? Baiklah, dengan begini, tidak ada yang bisa melacaknya kembali ke saya. Lagi pula, orang yang membunuh mereka adalah seseorang yang bahkan tidak ada. Zhang Long menjelaskan. Sejak saat itu, saya mengganti nama saya menjadi Zhang Long dan mendapatkan KTP palsu. Saya tinggal menyendiri di desa Xiangyang.
Tapi orang tua saya tidak tahu, saya hanya memberitahu mereka bahwa saya bekerja di Zonghai, membanggakan pekerjaan yang layak. Mereka orang desa yang tidak mengerti hal-hal seperti itu, jadi mereka tidak banyak bertanya. Setelah menyusup ke desa Jindou, saya segera bertemu Fang Daye, dan untungnya, Ma Haiqiang juga bersamanya. Tidak ada yang mencurigai identitas saya. Saat itu, aku punya kesempatan untuk membalas dendam, tapi membunuh mereka berdua saja tidak cukup, jadi aku tidak terburu-buru bertindak. Selama tahun-tahun berikutnya, saya terus mengumpulkan informasi tentang Wang Jiasu, Song Lin, dan Li Hongsu. Baru setengah tahun yang lalu saya benar-benar mengetahui keberadaan orang-orang ini dan menyusun rencana balas dendam yang komprehensif. Tapi kenapa kamu memilih metode aneh seperti itu? Kurasa itu tidak perlu. Ini adalah dua hal yang terpisah, jawabnya. Zhang Long tertawa dan berkata, alasan saya menggunakan metode 5 elemen untuk membunuh mereka adalah karena seorang wanita tua pernah mengatakan kepada saya bahwa orang yang mati dengan cara ini akan turun ke 18 tingkat neraka dan tidak akan mampu melampauinya. Kau percaya hal-hal seperti itu? Lin Yi tertawa, dengan semua pendidikan yang kau terima selama bertahun-tahun, sepertinya itu bukan sesuatu yang akan kau lakukan. Memang, saya seorang ateis. Melakukan ini hanya untuk ketenangan pikiran saya sendiri. Semakin mereka menderita, semakin lega saya, kata Zhang Long. Namun Fang Daye tidak dapat bertahan lama, aku hanya berhasil menyentuhnya sebelum dia meninggal, yang membuatnya lolos dengan mudah. Lin Yi mendengarkan dalam diam, mengingat kembali rincian kasus yang mengerikan. Kaki Ma Haiqiang patah. Wang Jiasu tersengat listrik hingga meninggal. Song Lin dibakar sampai mati. Li Hongsu yang cukup kejam untuk membunuh, tulangnya patah dan terlempar dari gedung. Sebagai perbandingan, Fang Daye memang tampak beruntung. Jadi kenapa kau memprovokasiku? Tanya Lin Yi sambil tersenyum, apa kau benar-benar berpikir aku sehebat itu? Apa itu membangkitkan semangat kompetitifmu? Kebetulan saat itu, saya berkonflik dengan Ma Haiqiang, dan Anda datang untuk menyelidiki. Sekilas saya tahu Anda bukan orang biasa, Anda pasti sangat terampil, dan sifat kompetitif saya muncul, seperti orang terampil yang berani mengambil risiko, kata Zhang Long. Namun, ketika aku membunuh Wang Jiasu dan Song Lin, aku tidak berniat memprovokasimu, hanya ingin berhati-hati dan memastikan mereka mati. Sampai suatu hari, aku melihatmu di panti jompo, saat itulah aku menyadari ada yang tidak beres. Kau menghubungkan kasus-kasus ini, jadi aku harus melakukan sesuatu. Jadi pendekatanmu adalah terus memprovokasiku. Kamu salah paham, rencanaku bukan untuk memprovokasi kamu, tapi untuk membunuhmu, kata Zhang Long. Ketika saya mengetahui situasinya terbongkar, saya berencana untuk segera pergi ke Yanjing dan membunuh Li Hongsu. Kebetulan, dia tidak ada di Yanjing saat itu, jadi saya hanya bisa menunggu kepulangannya. Tapi tepat setelah dia kembali, dia langsung bertemu polisi. Aku tahu aku harus bertindak cepat, kalau tidak aku takkan punya kesempatan. Setelah petugas wanita itu pergi, saya langsung masuk ke rumah Li Hongsu, membunuhnya, lalu melemparkannya keluar gedung. Kenapa membuang mayat seperti itu? Itu sama sekali tidak perlu. Aku perlu melampiaskannya. Tangan Zhang Long mengepal erat, giginya bergemeletuk karena marah. Aku ingin dia lebih menderita. Membunuhnya saja akan membuatnya lolos terlalu mudah. Lin Yi mengeluarkan sebatang rokok lagi, menawarkannya pada Zhang Long, lalu menyalakannya untuknya. Asap putih mengepul di depan matanya, dan emosi marahnya pun mereda. Saya sangat menyadari situasi saat itu. Anda pasti akan segera datang, yang bisa saya lakukan hanyalah menjatuhkannya. Saat melemparnya, aku melihat mobil polisi. Aku tahu kau ada di sini, jadi aku tidak memilih untuk lari. Malah, aku membuka paksa pintu di seberang lorong karena aku sudah mengintai tempat itu sebelumnya. Aku tahu apartemen itu disewakan dan menunggu dengan tenang sampai kosong sebelum menyelinap keluar. Akhirnya, saat aku mengikutimu, aku yakin bahwa kau adalah lawan yang tangguh, bahkan mungkin setara denganku, jadi aku bertekad untuk membunuhmu, tetapi akhirnya aku gagal. Saya pikir kamu tidak takut gagal, kata Lin Yi. Selama kamu terus menyamar, kamu akan menjadi orang lain, dan tidak seorang pun akan tahu bahwa kamu membunuh kelima orang itu. Ya, aku tidak terlalu khawatir, sampai beberapa hari yang lalu ketika aku mendengar orang tuaku dipukuli. Aku bergegas pulang, mengetahui seluruh ceritanya, dan menyadari kalian semua tinggal di kota. Tapi kamu tidak langsung bertindak. Kamu pasti ragu dengan kejadian ini. Waktu itu, ayah bilang ada yang mau bangun pabrik tepung dan mengambil tanah kami, tapi negosiasi harga malah berujung konflik. Saya merasa aneh karena investasi seperti membangun pabrik seharusnya tidak masuk ke desa kami. Jadi, saya coba-coba, Zhang Long tertawa meremehkan diri sendiri, dan berkata,
Setelah memeriksa, saya menemukan informasi serupa di situs web resmi Jinling. Itu urusan resmi, jadi saya menganggapnya biasa saja tanpa banyak curiga. Saya tidak menyangka itu jebakan yang Anda pasang untuk saya, sungguh mengesankan, bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Saya pikir, bahkan jika kamu tidak melihat informasi itu, kamu akan tetap datang. Bagaimana kau tahu? Zhang Long menatap Lin Yi dengan heran dan bingung. Berbagai tanda menunjukkan bahwa kamu masih orang yang memiliki perasaan mendalam, entah itu terhadap orang tua kandungmu atau orang tua asuhmu. Mereka adalah titik lemahmu. Dan justru karena alasan itulah aku bersedia mengobrol denganmu, kata Lin Yi sambil tersenyum, sambil menunjuk rokok yang setengah terbakar di tangannya. Di dunia ini, tidak banyak orang yang mau duduk dan merokok bersamaku. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.